Nama saya Nurul Afina dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar akan membahas tentang atmosfer. Pengertian atmosfer itu adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Sifat-sifat atmosfer itu ada 6. Yang pertama itu ada memiliki massa dan tekanan. Yang kedua itu bersifat dinamis, dapat berpindah tempat, dan elastis, dapat mengembang dan menyusut. Yang ketiga itu tembus pandang terhadap semua bentuk radiasi. Yang keempat itu tidak berasa. Yang kelima itu tidak berwarna dan tidak berbau. Selanjutnya itu ada lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer itu ada 5. Yang pertama itu troposfer, yang kedua itu stratosfer, yang ketiga itu mesosfer, yang keempat itu termosfer, yang kelima itu ada eksosfer. Selanjutnya itu ada gejala alam yang ada di atmosfer dan pengaruhnya bagi kehidupan. Gejala-gejala alam yang terjadi di atmosfer itu yang pertama itu ada cuaca dan iklim. Kalau cuaca itu adalah keadaan udara di suatu tempat yang relatif sempit dan jangka waktu yang relatif singkat. Kalau iklim itu iklim adalah keadaan rata-rata udara dari suatu daerah yang relatif luas dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya itu ada pola iklim di Indonesia. Pola iklim di Indonesia itu iklim matahari. Iklim matahari yaitu iklim yang perhitungannya berdasarkan banyaknya panas yang diterima oleh permukaan bumi. Ini berlainan berdasarkan letak garis lintangnya. Yang kedua itu iklim fisik, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh keadaan fisik dari suatu wilayah. Istiqomah dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang hidrosfer. Hidrosfer merupakan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Hidrosfer berasal dari dua kata, yaitu hidros dan sfer. Hidros itu artinya air dan sfer itu artinya daratan atau bulatan. Jadi, hidrosfer itu memiliki arti seluruh air yang terdapat di permukaan bumi. Air yang menutupi permukaan bumi itu sekitar 70% dari luas permukaan bumi. Nah, air di bumi itu tidak bertambah dan tidak berkurang, namun wujud dan tempatnya sering mengalami perubahan. Nah, yang kemudian perubahan dari wujud dan tempat itu membentuk sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ini akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Sadia. Kita lanjutkan. Kemudian, air di permukaan bumi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu perairan darat dan yang kedua itu perairan laut. Nah, perairan darat ini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu air permukaan dan yang kedua itu air tanah. Air permukaan itu contohnya seperti sungai, danau, rawa. Kemudian kalau misalkan air tanah itu contohnya seperti sumur, travertin, sungai bawah tanah. Air tanah itu air yang tersimpan di bawah tanah. Kemudian perairan laut. Perairan laut itu contohnya pesisir dan pantai. Perairan laut merupakan komponen yang sangat penting dalam siklus hidrologi. Laut adalah air yang menghubungkan antar benua dan antar pulau. Perlu teman-teman ketahui juga, kenapa air laut itu warnanya berbeda-beda. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, ataupun kuning. Warna air laut itu tergantung pada zat organik yang ada di dalam laut itu. Misalnya, warna biru, air laut yang berwarna biru itu karena sinar matahari yang bergelombang pendek atau warna biru yang dipantulkan lebih banyak daripada sinar yang lain. Kemudian warna hijau. Warna hijau itu karena adanya lumpur yang diendapkan di dekat pantai yang memantulkan warna hijau dan adanya plankton-plankton yang berwarna hijau dalam jumlah besar. Yang ketiga, warna kuning. Warna kuning itu karena dasarnya terdapat lumpur kuning. Kemudian warna ungu karena adanya organisme kecil yang mengeluarkan sinar-sinar fosfor. Misalnya Laut Ambon. Nah, selanjutnya warna putih. Air laut yang berwarna putih itu karena permukaan yang tertutup es.
Kemudian laut yang berwarna merah itu karena banyaknya bintang-bintang kecil berwarna merah yang terapung di permukaan laut. Nah, selanjutnya manfaat laut bagi kehidupan manusia. Yang pertama, itu sebagai sumber pangan. Di dalam laut banyak terdapat ikan-ikan yang hidup dan dapat ditangkap oleh para nelayan. Yang kedua, laut merupakan sumber tambang dan sumber mineral. Di dalam laut banyak sekali mengandung mineral dan tambang seperti gas dan minyak bumi. Yang ketiga, laut itu bisa kita jadikan juga sebagai tempat berolahraga dan berwisata. Selanjutnya, laut juga merupakan sarana transportasi bagi kita. Laut itu merupakan sarana transportasi yang murah karena kita tidak memerlukan biaya untuk pembuatan dan pemeliharaan laut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu siklus hidrologi. Itu siklus air yang dimulai dari tubuh air ke atmosfer dan kembali lagi ke tanah yang secara berulang kali yang melalui evaporasi, transpirasi, presipitasi, dan kondensasi. Pemanasan air laut oleh sinar matahari itu merupakan proses hidrologi yang secara terus-menerus. Unsur-unsur hidrologi ada evaporasi. Evaporasi itu adalah penguapan air laut oleh matahari. Yang kedua itu ada transpirasi, yaitu penguapan dari tumbuhan. Terus yang ketiga itu ada evapotranspirasi, yaitu gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Contohnya padi yang digenangi oleh air sawah. Terus ada kondensasi. Kondensasi itu pengumpulan akibat dinginnya lapisan udara. Ada presipitasi, yaitu hujan contohnya. Ada infiltrasi. Infiltrasi itu penyerapan air hujan oleh tanah. Ada intersepsi. Intersepsi itu adalah air hujan yang tidak terserap oleh tanah yang mengalir ke sungai. Terus ada runoff. Runoff itu adalah pergerakan aliran air yang tidak diserap oleh tanah, pergerakan airnya. Terus siklus hidrologi itu ada tiga, ada siklus pendek, ada siklus sedang, ada siklus panjang. Siklus pendek ini jadi air laut evaporasi, terus udah gitu terkondensasi, awannya menjadi jenuh, terus udah gitu turunlah hujan. Nah, itu siklus pendek. Kalau siklus sedang, yaitu air laut terevaporasi, terus awan itu bergerak ke pegunungan yang tinggi, terus adanya transpirasi, terjadinya infiltrasi, runoff atau intersepsi. Terus ada siklus panjang. Siklus panjang itu biasanya terjadi di kutub atau yang bersalju. Contoh, jadi awalnya itu dari air laut terevaporasi, terus awannya terdiri dari kristal-kristal es, terus udah gitu terdorong ke pegunungan yang lebih tinggi, dan kristal-kristal itu jatuh ke di pegunungan yang tinggi atau kutub-kutub itu. Terus es atau gletser itu mencair dan mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Sistem sungai itu ada hulu sungai atau source, yaitu sumber air yang mengalir. Terus yang kedua itu ada anak sungai atau tributary, yaitu suatu aliran arus yang kecil yang mengalir ke dalam arus aliran yang besar. Terus ada minder itu kelokan sungai yang terjadi adanya reaksi dari aliran sungai. Terus udah gitu ada confluence, itu titik di mana sungai dan aliran sungai bertemu. Terus udah gitu ada levee, yaitu pinggiran-pinggiran pada sungai. Terus udah gitu oxbow-like, yaitu kelokan sungai tua yang terpotong oleh sungai saluran baru. Jadi itu sungai utama yang terpotong oleh saluran yang baru gitu.
Terus udah gitu channel itu biasa di pinggir-pinggiran sungai, di pinggir laut itu yang biasa dibuat pelayaran itu namanya itu channel. Kalau misalnya itu hilir sungai itu mouth atau ujung sungai. Terus udah gitu estuary itu dimana pertemunya sungai dengan air laut bertemunya gitu, muara sungai. Terus ada delta itu adalah endapan sungai, endapan pakai pasir tanah itu di dekat aliran sungai, antara pertemuan aliran sungai dengan air laut. Pasang surut air laut itu berdasarkan faktor pembangkitnya itu ada dua, ada pasang surut purnama, ada pasang surut perbani. Pasang surut purnama itu jadi bumi, bulan, matahari sejajar di satu garis lurus. Sedangkan pasang surut perbani yaitu bumi, bulan, matahari membentuk sudut. Nah, sudah gitu berdasarkan tipe dasarnya ada pasang surut harian tunggal, harian ganda, dan campuran. Kalau harian tunggal atau bisa disebut dengan diurnal tindes yaitu satu kali pasang, satu kali surut dalam satu hari, yaitu contohnya adalah Selat Karmata. Kalau pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tindes yaitu dua kali pasang, dua kali surut dalam satu hari, contohnya Selat Malaka. Yang ketiga yaitu pasang surut campuran atau mixed tindes, contohnya dibagi menjadi dua yaitu kondong diurnal, contohnya pantai utara Jawa Barat. Yang kedua kondong semi diurnal, contohnya Indonesia Timur. Sekian dari pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke laut. Sistem sungai itu ada hulu sungai atau source, yaitu sumber air yang mengalir. Terus yang kedua itu ada anak sungai atau tributary, yaitu suatu aliran arus yang kecil yang mengalir ke dalam arus aliran yang besar. Terus ada minder itu kelokan sungai yang terjadi adanya reaksi dari aliran sungai. Terus udah gitu ada confluence, itu dimana titik dimana sungai dan aliran sungai bertemu. Terus udah gitu ada levee, yaitu pinggiran-pinggiran pada sungai. Terus udah gitu oxbow-like, yaitu kelokan sungai tua yang terpotong oleh sungai saluran baru. Jadi itu sungai utama yang terpotong oleh saluran yang baru. Terus udah gitu channel itu biasa di pinggir-pinggiran sungai, di pinggir laut itu yang biasa dibuat pelayaran itu namanya itu channel. Kalau misalnya itu hilir sungai itu mouth atau ujung sungai. Terus udah gitu estuary itu dimana pertemunya sungai dengan air laut bertemunya gitu, muara sungai. Terus ada delta itu adalah endapan sungai, endapan pakai pasir tanah itu di dekat aliran sungai, antara pertemuan aliran sungai dengan air laut. Pasang surut air laut itu berdasarkan faktor pembangkitnya itu ada dua, ada pasang surut purnama, ada pasang surut perbani. Pasang surut purnama itu jadi bumi, bulan, matahari sejajar di satu garis lurus. Sedangkan pasang surut perbani yaitu bumi, bulan, matahari membentuk sudut. Nah, sudah gitu berdasarkan tipe dasarnya ada pasang surut harian tunggal, harian ganda, dan campuran. Kalau harian tunggal atau bisa disebut dengan diurnal tindes yaitu satu kali pasang, satu kali surut dalam satu hari, yaitu contohnya adalah Selat Karmata. Kalau pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tindes yaitu dua kali pasang, dua kali surut dalam satu hari, contohnya Selat Malaka.
Yang ketiga Malaka. Yang ketiga yaitu pasang surut campuran atau mixed tindes. Contohnya dibagi menjadi dua, yaitu kondong diurnal, contohnya pantai utara Jawa Barat. Yang kedua kondong semi diurnal, contohnya Indonesia Timur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang awan. Nah, awan sendiri merupakan kumpulan butiran air dan kristal es yang sangat kecil atau campuran dari keduanya dengan konsentrasi berorde 100 per cm kubik dan mempunyai radius sekitar 100 mikrometer. Nah, awan itu terbentuk apabila volume udara lembab mengalami perbandingan sampai di bawah temperatur titik embunnya. Selanjutnya ada klasifikasi awan. Awan mempunyai bentuk bermacam-macam dan setiap awan dalam proses pembentukannya itu akan mengalami perubahan bentuk awan secara terus-menerus, sehingga awan yang ada di dalam atmosfer itu memiliki jenis dan jumlah yang sangat banyak. Nah, awan sendiri mempunyai 3 bentuk utama. Yang pertama ada awan yang berbentuk berserat, yang kedua ada awan yang berbentuk berlapis, dan yang ketiga ada awan yang berbentuk gumpalan. Nah, selain itu terdapat 3 klasifikasi awan. Yang pertama berdasarkan pembentukan awan, yang kedua berdasarkan tinggi dasar awan, dan yang ketiga berdasarkan partikel presipitasi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai klasifikasi awan. Klasifikasi awan yang pertama itu berdasarkan pembentukan awan. Nah, berdasarkan pembentukan awan ini terdiri dari 2. Yang pertama ada stratiform dan yang kedua ada cumuliform. Nah, stratiform sendiri merupakan awan yang menyebabkan hujan kontinu yang disebabkan oleh kenaikan udara skala makro oleh front atau konvergensi atau topografi. Nah, daerah hujannya itu cukup luas dengan intensitas kecil dan gerimis sampai dengan hujan sedang. Nah, arus udara ke atas dalam awan ini mencakup daerah yang sangat luas tetapi lemah. Yang kedua ada cumuliform. Nah, awan ini menyebabkan hujan lokal yang disebabkan oleh konveksi yang terletak dalam udara labil. Nah, intensitas hujannya itu besar dari hujan normal sampai dengan hujan lebat. Nah, arus udara ke atas dalam awan ini mencakup daerah yang kecil tetapi kuat. Selanjutnya ada klasifikasi awan yang kedua, yaitu berdasarkan tinggi dasar awan. Nah, berdasarkan tinggi dasar awan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada awan rendah, yang kedua ada awan menengah, dan yang ketiga ada awan tinggi. Nah, untuk awan rendah sendiri mempunyai ketinggian dasar awan kurang dari 2 km. Untuk awan menengah mempunyai ketinggian dasar awan antara 2 sampai 6 km. Dan untuk awan tinggi mempunyai ketinggian dasar awan lebih dari 6 km. Nah, awan rendah sendiri mempunyai 3 bentuk awan. Yang pertama itu ada nimbostratus, yang kedua ada stratocumulus, dan yang ketiga ada stratus. Nah, untuk awan nimbostratus ini mempunyai komposisi air dengan lapisan tebal abu-abu, seringkali gelap, dan biasanya disertai hujan atau salju. Untuk awan stratocumulus mempunyai komposisi air dengan lapisan abu-abu agak putih dengan elemen-elemen yang gelap, seringkali tersusun teratur. Nah, untuk awan stratus ini mempunyai komposisi air dengan lapisan abu-abu dengan dasar serba sama yang cerah dan kadang-kadang terjadi hujan gerimis. Nah, untuk awan menengah sendiri mempunyai 2 bentuk awan. Yang pertama itu ada altocumulus dan yang kedua ada altostratus. Nah, untuk altocumulus ini mempunyai komposisi berupa air dengan lapisan putih atau abu-abu dari unsur-unsur awan kecil teratur dan halus, dan tambalan elemen-elemen kecil dan tambalan halus dengan garis berbentuk tegas atau tumpukan atau bekas garis cumuliform. Nah, untuk awan altostratus ini mempunyai komposisi berupa air dengan lapisan serabut agak abu-abu atau agak biru atau tampak seragam meliputi langit secara teratur.
Nah, untuk awan tinggi sendiri mempunyai 3 bentuk awan. Yang pertama itu ada cirrostratus, yang kedua ada cirrocumulus, dan yang ketiga ada cirrus. Nah, untuk awan cirrostratus ini mempunyai komposisi berupa es dengan tudung agak putih dengan bagian-bagian sedikit tersusun meliputi langit secara luas dan merata. Nah, untuk awan cirrocumulus ini mempunyai komposisi berupa es dengan tambalan putih atau lapisan elemen-elemen kecil yang teratur dalam bentuk butiran-butiran, ombak, dan sebagainya. Nah, untuk awan cirrus ini mempunyai komposisi es dengan pita putih atau serabut halus atau tambalan berupa potongan-potongan kecil dengan serat atau tampak seperti kilap seperti sutra. Nah, selanjutnya itu ada awan cumulus dan awan cumulonimbus. Nah, untuk awan cumulus ini biasanya berada pada dasar awan rendah dengan pertumbuhan vertikal beberapa kilometer dengan komposisi berupa air. Nah, awan ini dapat berdiri sendiri, padat, dengan garis-garis tajam, tumbuh secara vertikal seperti kembang kol dan menyebabkan hujan secara tiba-tiba. Sedangkan untuk awan cumulonimbus ini biasanya berada pada dasar awan rendah dengan pertumbuhan vertikal sampai tropofaus. Nah, komposisi awan ini berupa air dan es pada bagian atasnya. Nah, awan ini termasuk awan lebat dan padat. Nah, pada bagian atas awan ini terdiri dari es yang menunjukkan serat-serat dan biasanya menyebar secara horizontal dalam bentuk sebuah landasan dan sering terjadi hujan lebat, hujan batu es, kilat, dan guru. Nah, selanjutnya klasifikasi awan yang ketiga yaitu berdasarkan partikel presipitasi. Nah, berdasarkan partikel presipitasi ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada awan tetes dan yang kedua ada awan es. Nah, awan tetes sendiri sering disebut juga dengan awan panas karena di dalam awan ini sebagian partikelnya itu terdiri dari tetesan air. Nah, tetesan air dalam awan ini berasal dari kondensasi uap air melalui inti kondensasi awan yang berada di atmosfer bawah. Nah, untuk awan es sendiri yaitu sebagian partikelnya terdiri dari kristal es. Nah, sering disebut dengan awan dingin atau awan campuran. Nah, pada ketinggian atmosfer tertentu, temperatur mulai lebih rendah dari titik beku. Selanjutnya adalah proses pembentukan awan. Nah, awan terbentuk apabila udara sudah kelewat jenuh terhadap air ataupun es. Nah, kebanyakan udara yang kelewat jenuh terjadi di atmosfer disebabkan oleh kenaikan parsel udara melalui konveksi, konvergensi, otografi atau front yang menyebabkan ekspansi udara dan perbandingan adiabatik. Nah, proses pembentukan awan ini sama dengan proses pembentukan kabut. Yang menjadi perbedaannya hanyalah pada proses pembentukan awan melibatkan lebih banyak lapisan udara dibandingkan dengan proses pembentukan kabut. Nah, proses pembentukan awan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada proses pembentukan awan hangat dan yang kedua ada proses pembentukan awan dingin. Nah, awan hangat sendiri merupakan awan yang seluruhnya terdiri dari titik-titik air yang bersuhu lebih dari 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan awan dingin adalah awan yang terdiri dari titik-titik air yang super dingin, kristal es, atau campuran keduanya yang bersuhu di bawah 0 derajat Celcius. Proses pembentukan awan hangat dimulai ketika udara di troposfer paling bawah dekat muka bumi memanas pada pagi hari. Nah, pemanasan udara di troposfer ini mendorong terjadinya arus konveksi yang mencampur baurkan uap air di permukaan bumi dengan polusi, debu, dan mikroba di atmosfer. Nah, sedangkan proses pembentukan awan dingin terjadi apabila uap air yang berada di batas atas konveksi bebas terus naik. Nah, uap air yang naik ini akan tetap menjadi uap atau menjadi titik-titik air apabila bertemu dan menempel pada inti pengembunan. Nah, titik-titik air ini dapat
mempertahankan wujudnya meskipun suhu di sekitarnya itu telah turun di bawah 0 derajat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Nama saya Jihan Fadilah dari kelompok 5, BKSD kelas 2C. Sekarang saya akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sumber daya alam ada beberapa jenis. Yang pertama ada sumber daya alam yang senantiasa tersedia di alam. Yang kedua ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang terakhir ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang senantiasa terdapat di alam merupakan kekayaan alam karunia dari Tuhan yang senantiasa tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah habis. Sumber daya alam yang senantiasa terdapat di alam ada beberapa, yaitu sumber daya udara, sumber daya energi surya, sumber daya energi angin, sumber daya gas, dan sumber daya air. Selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan jenis sumber daya alam yang jika persediaannya habis dimanfaatkan, maka untuk mengembalikan kualitas dan keberadaannya tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan waktu yang lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui ada sumber daya tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan sendiri merupakan makhluk hidup yang dapat bereproduksi dan mengalami pertumbuhan. Jadi, jika mengalami reproduksi, maka sumber daya itu dapat diperbarui. Selanjutnya ada sumber daya perikanan, dan yang terakhir ada sumber daya tanah. Selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Merupakan sumber daya alam yang apabila telah dimanfaatkan tidak dapat digunakan kembali. Sumber daya alam ini dapat ditemukan namun dalam waktu yang sangat panjang hingga ratusan bahkan jutaan tahun. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada sumber daya alam mineral dan sumber daya alam energi. Sumber daya alam mineral ada mineral logam dan mineral non-logam. Mineral logam ini seperti nikel, biji besi, timah, emas, tembaga dan perak, tembaga, dan bauksit. Selanjutnya, mineral non-logam ada batu kapur, marmer, belerang, fosfat, intan, yodium, kaolin, dan asbes. Sumber daya alam energi ada minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Pembahasan selanjutnya adalah pembangunan berwawasan lingkungan. Yang pertama ada penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, pengelolaan lahan-lahan pertanian. Yang ketiga ada pengelolaan terhadap daerah aliran sungai. Yang keempat ada pengelolaan air limbah. Dan yang terakhir, yang kelima ada penggalangan metode daur ulang. Selanjutnya, bencana alam. Bencana alam ada banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, bencana longsor, dan masih banyak lagi. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.